Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan perkenalkan, nama saya Halimah. Saya mengajar di bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya mahasiswa peserta PPG dalam jabatan BEK 1 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya membuat uji kinerja di SMK Nura Dharma Husada Sepakat Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan tema pada hari ini menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Selamat menyaksikan. Oke, silakan duduk anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, Ibu cek dulu ya kerapiannya, kursinya udah lurus. Udah, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai belajar, lebih barokahnya ya, agar lebih barokahnya pelajaran kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa, tapi doanya dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai belajar, kita ada naiknya dan dari kita berdoa bersama-sama. Mulai. Sudah ya? Selamat pagi. Oke, alhamdulillah ya. Dengan pagi ini adalah pagi yang begitu cerah ceria ya. Semoga kita diberikan kesehatan ya. Selalu kita diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum Ibu mulai ke pembelajaran, Ibu absen dulu nak ya. Ada yang udah masuk dulu? Masuk semua ya. Pipi, Fauzan, ya udah masuk semua ya. Alhamdulillah. Oke, kita Ibu kemarin untuk pelajaran kita minggu kemarin itu adalah Asmaul Husna. Kita sudah membahas Asmaul Husna. Adakah anak-anak yang masih ingat berapa itu jumlah dari Asmaul Husna? Masih ingat? Ada berapa? Oke, 99. Sekarang kita akan mempelajari tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Tentu kaitannya dengan pelajaran yang kita kemarin itu adalah sangat berkaitan. Sama-sama kalau kita sudah menjauhi namanya pergaulan bebas dan perbuatan zina itu, tentu kita itu sudah merupakan orang yang bertakwa. Oke? Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita ya pada hari ini ya. Tapi sebelum itu Ibu minta semua anak-anak untuk berdiri. Biar kita akan menyanyikan lagu wajib yaitu Indonesia Raya sebagai bukti dan tanda kita itu benar-benar cinta kepada tanah air kita. Tapi siapa yang memimpin sekarang? Satu. Ayo Pi, maju silakan nak. Berdiri semua nak. Kita sama-sama ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia bisa
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya bangga. Jiwanya, badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ayo duduk semua anak-anak. Terima kasih ya. Nah, itu dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya membuktikan kita itu benar-benar cinta kepada bangsa kita. Jika kita menjauhi pergaulan bebas, berarti tanda kita udah benar-benar cinta kepada tanah air. Jadi lagu ini sama materi pada hari ini adalah sangat berkaitan. Oke, Ibu akan baca tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama adalah mengidentifikasi makna pergaulan bebas dan zina. Menjelaskan makna pergaulan bebas dan zina. Mendeskripsikan isi kandungan surat Al-Quran ayat surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Oke, kita mulai ke materinya anak-anak ya. Materi itu yaitu untuk pergaulan bebas. Nah, ini ya. Apa itu zina? Ya. Tentu kalian sudah mendengarnya namanya zina. Tapi alhamdulillah anak-anakku semua tidak ada ceritanya udah melakukan zina. Apa itu zina? Kata zina berasal dari kata zana yazani, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah muallaf ya, balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut diadakan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 32. Oke ya. Next. Sadarkah kalian bahwa zina itu adalah dosa? Ya. Nah, kategori zina di sini ya. Zina itu dibagi dua. Ada namanya zina muhsan, yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukumannya terhadap zina muhsan adalah dirajam, nak ya. Dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Dua, ada namanya zina ghairu muhsan, yaitu pezina masih lazam, masih berjaga. Kayak kalian ya. Jangan ya nak ya. Dan belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun dari tempat tinggal orang tersebut. Nah, kalian sudah mengerti ya apa itu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Nah, ini nak ya. Nah, didera atau pukulan sebanyak 100 kali dan dirajam. Nah, ini nah.
dan dirajam ya. Dirajam sampai mati. Selanjutnya di sini apakah memfitnah orang berzina dapat dosa atau enggak? Jelas mendapat dosa. Hukuman bagi para penzina sangat berat, sehingga sebelum dilakukan hukuman tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina. Jika benar-benar orang itu tidak pernah melakukan, kita tidak boleh menuduh seseorang. Karena apa? Karena hukumannya sangat berat. Ya nak ya. Oke, terus yang kedua adalah harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Oke. Next. Nah, ini ya. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Quran, surat An-Nur ayat 4. Oke, udah ngerti ya? Udah selesai? Lanjut. Oke, udah selesai materi kita ya. Terima kasih. Ada yang kalian belum pahami? Tidak ada. Nah, kalau begitu Ibu akan mengetes kalian sebatas mana kemampuan kalian mengingat penjelasan Ibu yang tadi ya. Apa yang dimaksud pergaulan bebas? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, saudari Eri ya. Ayo jawab dulu Eri. Pergaulan bebas adalah suatu bentuk interaksi sosial yang melampaui batas-batas norma yang berlaku di masyarakat, terutama dalam hal etika, moral, dan agama. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan perilaku yang dianggap menyimpang atau tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial, Sudah. yang berkaitan dengan hubungan antar. Ya, sudah ya. Itu ya. Pergaulan bebas itu ya. Zina adalah sebatas orang-orang yang melakukan yang dari luar nikah. Terima kasih atas jawabannya itu Sri. Tepuk tangan dulu. Luar biasa ya. Ibu lagi mau tanya nih. Fauzan. Iya, Bu. Apa itu hukumannya bagi orang yang melakukan zina? Hukumannya haram, Bu. Ya, zina itu dibagi berapa, Nak? Zina itu dibagi menjadi 2, Bu. Ya, apa itu? Yaitu zina gairu muhsan. Terus? Zina bagi orang yang belum menikah, Bu. Ya, terus? Dan hukumannya 100 kali cambukan. Ya, terus? Dasar hukum Quran surah An-Nur ayat 2, Bu. Oke, terima kasih atas Fauzan ya. Luar biasa. Sudah ngerti semua? Ya. Ada yang dipertanyakan lagi? Ada. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut. Ibu akan tayangkan video sedikit ya. Oke ya. Simak baik-baik Nak ya. Ya. Culap-culip. Beb, aku jemput depan gang sekarang. GPL. Hah? Gagal? Sejak kapan muncul tanda gini di WSA? Haha, rasain lu. Mantap, biar nggak cari kencan. Woi, siapa nih yang ngerjain gue? Hahaha. Siapa kalian? Kami adalah penjaga hatimu. Hati gue baik-baik aja kok, ngapain dijaga segala? Apa yang kamu rasa baik, justru itu penyakitnya. Maksudnya? Lu mau kencan kan? Terus berduaan cari-cari kesempatan? Lah, emang kita saling mencintai? Apa salahnya pacaran? Salahnya, kamu melampiaskan cintamu dengan nafsumu. Ah, gak ngerti gue.
Jadi gini, cinta itu kan anugerah, tapi jangan sampai kamu manfaatin cinta itu untuk memenuhi hasratmu, biar selamat di akhirat. Ngomong apaan sih? Akhirat-akhirat, kan gue masih hidup. Udah, buruan kencan sono. Tapi ingat, gua bakal tunjukin setiap dosa yang lu lakuin dalam pacaran. Oke, sana-sana ah, gue berangkat dulu, ganggu aja. Hah? Kamu kenapa? Gak apa-apa kok. Kamu sehat? Iya, sehat kok, sehat. Udah ya? Udah ditonton ya? Udah selesai ditonton? Oke. Informasi apa yang anak-anakku dapatkan dari video yang tadi itu? Siapa yang bisa ya? Siapa dah? Ayo berdiri. Berdiri. Setelah saya menonton video tersebut, ia menjelaskan tentang informasi tentang seorang yang melakukan atau mendekati zina bersama pacarnya. Tapi dia sadar akan dosa, akhirnya memutuskan untuk berhenti pacaran dan mencari orang yang lebih baik. Nah, tentang seseorang yang mengajak temannya pergi untuk berpacar atau bercinta. Dia nanti akan mendekati zina. Tapi temannya ini tidak mau. Akhirnya dia pergi sendiri ya. Dia pergi sendiri. Setelah di sana dia ditunggu sama pacarnya, langsung dia pergi. Tapi dia ada bayang-bayangan bahwa perbuatannya itu adalah salah. Dan kayak ada orang yang menghantui dia, bahwa yang menghukum dia. Akhirnya dia sadar, bawalah pacarnya pulang, antar pacarnya pulang. Dia ingat bahwa itu adalah perbuatan dosa. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti pacaran, mencari orang yang baik. Nah, oke. Sudah ya? Nah, sekarang ibu akan buat kelompok 3 nak ya. Kita buat 3 aja ya. Jadi 3 aja kelompoknya ya. Ayo kita akan berdiskusi. Kita buat kelompok 3 kelompok. Ayo nak. Ayo. Ya. Sini. Ini. Ayo. Siapa udah ya? Nah, sudah. Ayo sini nak. Ayo ambil kelompok masing-masing anak. Ayo. Oke. Sudah? Nah, sudah? Sudah siap? Oke ya. Ibu akan share ya materi untuk kelompok ini. Ini ya kelompok siapa tadi? Sida ya. Ini siapa yang bagian baca Al-Qur'annya tadi? Mita. Mana Mita? Itu. Oh berarti pipi 1 ya. Oke. Ibu minta saudari Pipi untuk membacakan surat Al-Isra. Surat An-Nur. Oh surat An-Nur. Ayat 2. Ayo nak. Apa tugasnya tadi nak? Sudah mengartikan ya, mengartikannya.
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما جلدة ولا تأخذكم بما رفقا في دين الله إن تؤمنون بالله واليوم الآخر والذين جعلنا أمرنا طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم. Sudah ya? Sudah. Siapa yang kelompok berapa yang mengartikannya? Ayo. Arti dari surah An-Nur ayat 2 adalah perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka adalah masing-masing dari keduanya 100 hari. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya jika kamu meninggalkan Allah, jika kamu mengingat kepada Allah dan hari akhir. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 ya, membacakan surat Al-Isra ayat 32. Silakan saudara Ilham untuk membacakan. Ayo Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sya'a sabila. Terima kasih ya, luar biasa ya, udah tajwidnya udah top. Bacaannya udah top ya. Ayo diartikan saudari Sat. Ayo artikan nak. Surat Al-Isra ayat 32 itu. Ayo. Ri. Antri. Ayo Ariel ayo baca nak baca. Ayat sedikit gitu. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Iya, ya. Janganlah kita mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang sangat buruk dan keji. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik nak ya. Kita harus menjaga diri ya. Apalagi lebih-lebih ini adalah perempuan. Jaga kehormatan kita nak ya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang di luar seperti merokok, tawuran. Itu contoh dari orang-orang yang berbuat zina, pacaran, saling pegang-pegangan, itu tidak boleh. Tidak boleh nak ya. Tapi alhamdulillah anak-anakku semua tidak pernah ya. Alhamdulillah. Sekarang udah kita akan mempresentasi hasil dari diskusi kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan surat An-Nur dan surat Al-Isra tadi? Saya minta satu-satu maju. Kelompoknya satu-satu maju. Kelompok 2 maju. Kelompok 3 maju. Ya. Ya maju nak. Nah, kelompok 3 menyebutkan dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina. Ini ya, ini dampaknya ya nak ya. Siapa ya? Sudah, ini hasil dari presentasi diskusi kita pada hari ini. Oke, silakan simpulkan nak. Ayo, kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, ayo simpulkan dari surat An-Nur ya. Kesimpulan dari Quran surah An-Nur ayat 2 adalah zina merupakan dosa besar yang diberikan hukuman tegas dalam Islam. Hukuman cambuk 100 kali adalah sanksi hukum syariat bagi penzina yang belum menikah sebagai bentuk keadilan dan pelajaran. Umat Islam tidak boleh membiarkan belas kasihan menghalangi pelaksanaan hukum Allah jika benar-benar beriman. Ayat ini menekankan pentingnya menegakkan hukum, keadilan, dan menjaga kesucian masyarakat. Oke, terima kasih.
Kelompok 2. Ayo menyimpulkan surat Al-Isra ayat 32. Silakan Nak. Ayat ini mengandung larangan tegas dari Allah agar manusia tidak hanya menjauhi perzinahan, tetapi juga tidak mendekatinya. Artinya menjauhi segala hal yang bisa mengarah ke zina, seperti bergaulan bebas, pacaran tanpa batas, dan aktivitas yang membuka pintu maksiat. Zina dianggap sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk karena merusak moral. Oke dah? Udah ya? Kelompok 3 yaitu dampak dari pergaulan bebas dan silakan Nak. Oke, teman-teman. Adapun dampak pergaulan bebas dan perbuatan zina bagi pelaku yaitu dampak pergaulan bebas. 1. Kerusakan moral dan etika remaja, bisa kehilangan nilai-nilai kesopanan dan tata krama dan norma agama serta sosial. 2. Kecanduan narkoba dan alkohol. Pergaulan bebas sering membuka pintu terhadap penyalahgunaan dan berbahaya yang dapat merusak tubuh dan mental. Dan juga tawuran dan kekerasan terlibat dalam geng atau kelompok yang menyelesaikan masalah dengan kekerasan. 4. Prestasi akademik menurun, fokus belajar terganggu, lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal negatif. B. Dampak zina. 1. Kehamilan di luar nikah Astagfirullah mengakibatkan ya. tekanan mental, putus sekolah, bahkan pembuangan bayi atau aborsi yang membahayakan jiwa si ibu dan anak. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari dampak-dampak pergaulan bebas. Terima kasih kepada kelompok 1, 2, 3 karena sudah menyimpulkan dari hasil dari diskusi pada hari ini, maka Ibu mempersilakan untuk duduk Nak ya. Oke. Sudah? Udah jelas? Ada yang ditanyakan? Atau Ibu yang bertanya? Tidak ada. Atau Ibu yang bertanya? Boleh ya? Beritahu apa pertanyaan soalnya. Itu yang ini mana tadi? Yang pertanyaan yang tadi itu. Yang apa? Bagaimana pergaulan zina dipandang Islam itu, mana jawabannya? Mana jawabannya yang ini? Pandang Islam. Nah, sekarang Ibu mau bertanya Nak ya. Bagaimana pergaulan zina dipandang Islam? Kelompok siapa yang bisa menjawab? Kelompok 3. Silakan kelompok 3 berdiri. Dalam Islam, zina dipandang sebagai dosa besar dan merupakan salah satu perbuatan yang sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Pandangan Islam tentang zina ada 2. 1. Dosa besar. Zina termasuk dalam kategori kabair atau dosa besar, sejajar dengan syirik, menyekutukan Allah, dan pembunuhan. Allah melarang keras perbuatan ini karena merusak tatanan moral, keluarga, dan masyarakat. 2. Disebut dalam Al-Quran yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surat Quran Al-Isra ayat 32. Oke, nah terima kasih kepada saudari Pipi kelompok 3 ya. Luar biasa anak-anakku semua, tepuk tangan ya. Oke. Untuk apa namanya? Karena ada section tanya jawab sudah selesai. Ini penutupan anak ya. Tapi sebelumnya Ibu kasih tugas berbentuk LKPD ya. Lembar jawaban siswa. Tapi kemarin Ibu udah kasih ya? Ya, oke. Mana itu tugasnya? Oke, terima kasih ya. Udah semua? Kelompok 1, 2, 3 udah jadi? Udah, alhamdulillah. Nah, karena waktu sudah habis, waktu yang tidak mengizinkan Nak ya, karena waktu kita udah habis pada pagi hari ini.
Dan besok kita minggu depan kita akan membahas ke bab 7 ya. Nah, kita sama-sama menutupnya agar lebih barokah ya apa yang kita pelajari dari pagi sampai sekarang, agar Allah itu meridhoi kita, supaya kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelum itu kita berdoa ya. Siapa yang pimpin doa untuk penutupan? Penutup. Pipi ketua kelasnya, ayo nak. Pimpin doa dulu. Pimpin doa dulu nak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah.